Hari ini Senin tanggal 7 November 2022. Ya. Judulnya Samboisme atau Kekuatan Keluarga Mulyanto. Ya. Sambo ini kan menunjukkan suatu kekuatan sih. Ya, tapi sekarang lagi di sidang. Jadi si persidangan itu adalah gambaran daripada kebenaran. Ya. Jadi persidangan itu perang antara kebenaran dengan kekuatan. Ya. Yang mana kebenaran pastilah melewati kekuatan, yaitu suatu keniscayaan atau kepastian. Ya, kebenaran melewati kekuatan. Nah, ini Mulyanto ini selama ini ya. Jadi selama saya hidup itu 43 tahun ya, menjalani hidup. Itu Mulyanto ini sudah mainan sambo. Ya, kalau sambo sekarang itu gampang itu ya tuh. Ya, itu sudah mainannya Mulyanto. Mulai 43 tahun yang lalu itu sudah permainannya dia. Ya. Jadi Sambo ini berguru sama Mulyanto, aslinya itu berguru sama Mulyanto. Ya. Nah, coba lihat ini perannya Sambo. Ya toh. Yang mengendalikan motif dan mastermind atau dalang. Ya, ini hukum negaranya berarti The King, hukum alamnya adalah ayah kandung, dan hukum karmanya adalah Mulyanto. Ya, Mulyanto ini berarti ketika saya ngomong Mulyanto itu adalah jiwa daripada roh, ya toh, roh yang ada di tubuhnya saat ini, ya toh, itu, ya. Nah, dia ini bermain sebagai Sambo, ya, jadi dimainkan ulang oleh Sambo. Itu dimainkan ulang itu sebenarnya Sambo itu meniru skenario daripada Mulyanto. Ya, yang mana sekarang muncullah namanya Sambo, ya toh, Sambo itu. Aslinya itu Mulyanto, ya toh. Sekarang dimainkan sama Sambo. Sama seperti Superman itu loh, ya toh. Superman itu dimainkan oleh beberapa aktor, ya toh. James Bond, 007 itu kan dimainkan oleh beberapa aktor. Aslinya siapa? Yo, Agent 007 itu aja sendiri, tapi dimainkan oleh Sean Connery, dimainkan oleh siapa? Daniel Craig, ya toh. Itu aslinya karakternya siapa ya, karena karakternya Mulyanto itu sebenarnya, ya. Nah, sekarang itu dimainkan oleh Sambo, yang sekarang edisi 2022 ini dimainkan sama Sambo. Ya, pemainnya itu Sambo, tapi karakternya karakter Mulyanto, ya. Karakter kekuatan, ya. Itu. Jadi cuman bermain-main secara nasional aja, nggak secara internasional ya. Di rumah Duren 3 ikut tok, di rumah Ketintang ikut tok, pemainnya ini 5 ikut tok, ya. Ya, Sambo itu Mulyanto. Kedua PC, ya toh. PC ini berperan sebagai saksi atau pasangan yang tidak mungkin melawan Sambo. Ya, ini kalau di Amerika nggak boleh, ngerti nggak? Saksi istrinya sendiri ini nggak boleh, ngerti nggak? Ya, makanya di Amerika itu ada juri. Ya, di sini nggak ada juri, ya toh. Saksinya orang-orang dewe, iso diatur dewe, ya toh. Itu. Nggak mungkin lah namanya PC ini berani melawan Sambo, nggak mungkin lah. Sui nggak mungkin berani melawan Mulyanto, keluarga dibeli kok. Ya, dan nanti saya jelaskan kenapa kok nggak berani. Ponan-ponannya ada yang dibuat buta itu sama Mulyanto itu. Ya. Nah, ini The Queen, hukum negara The Queen, hukum alamnya ibu kandung, hukum karmanya, ya toh, ini adalah Candrasuta Dewi. Ya, hukum negara The Queen, hukum alamnya ibu kandung, hukum karmanya Candrasuta Dewi. Ini adalah roh yang ada di tubuhnya ibu kandungnya Rois dan menjabat sebagai The Queen, ya, sang ratu, ya toh. Sang ratu nih ono rajane, nek rajane wis gak ono ya ratunya di bawahnya putra mahkota. Gak ada namanya ratu itu di atasnya putra mahkota permaisuri, gak ono. Ngerti enggak? Itu hukum alamnya seperti itu, seperti singa, ya toh. Pasangannya rajanya itu kalau misalnya rajanya sudah mangkat, ya pasti di bawahnya putra mahkota sang singa muda, ya toh. Gak ono jenenge singa muda di bawahnya singa betina yang ibu kandungnya itu gak ono, bro, ngawur ae. Ya iku, ya toh. Nah, nek sik muda dikawin pisan sekalian ngono tok. Ya, gak peduli kalau kalau singa seperti itu. Terus habis itu ada yang namanya Baradae, ya toh. Ini pelapor atau eksekutor, ya. Ini second prince, hukum negara second prince, hukum hukum alamnya adik kandung kedua, hukum karmanya Serma Mulyanto. Ya, ini 2 kali ngelaporin di Polsek
Gayungan sama di Polres Tabes Surabaya ya tanggal 11 Februari 2021 ya, yang menyebabkan ya sebenarnya ini cuma Surwan Mulyanto ini, tapi menyebabkan malam Imlek loh ya toh, ditangkap, dipukulin sampai tulang rusuk saya yang sebelah kiri ke-9 retak ya toh, tulang rusuknya Royce itu sama hidungnya Royce retak. Istri sedang hamil dimasukno iki, bajingan iki, ngerti gak? Pengkhianat iki Mulya Sherman iki. Ya, tak ingin dengan aku, tenang aja. Ya ini bagian eksekutor. Nah, Nek Kresta ini 2 kali ya toh. 2 kali melaporkan, gak usah dibahas dulu ya toh. Tapi 2 kali, satu di Polsek Sawahan ketika saya datang di Mejen Sungkono ya toh. Itu istrinya Kresta lagi hamil. Ini urusan polisi gendeng. Ya toh. Surwane Mulyanto ya sama di Polsek Beji ya toh, jaluk diantem kata dek. Lho iku nek tantem temenan langsung aku dimasukno penjara iku. Ini skenarionya yang 2021 ini bisa mundur ini ke sini. Ya toh. Itu pernah itu 2 kali itu. Untung saya ngapain aku ngantem ya toh, wong aku nang kene gawe sidak usaha kok ya toh, kok dicolokno polsek gitu, ngawur. Padahal yang ngangkat direktur utama itu saya gitu. Kalau saya nggak mau tanda tangan ya kan nggak iso mlebu lah ya toh, kan tok. Tapi justru saya dilaporkan polisi gendeng ya toh. Jadi tapi pupuk bawang ya. Jadi sikap saya adalah Sherman ini ojo sampai oleh Kiwi ini Sherman untuk keluarganya Royce, gitu tok. Kresta jangan ikut-ikut, oke? Kon sampai terima Kiwi itu kok Sherman lah gak kawin sih, gak menikah sih, iya toh. Iki pasti dibagian Kiwi ini gawe keluargaku. Kon sampai terima kon musuhan sampai aku, ngono tok Kris. Ya ini pesan untuk Kresta Mulyanto. Kiwi ini Sherman untuk Royce, itu tok. Itu yang 2016 sampai 2022 diperhitungkan semuanya, gak ada sing hilang. Ojo nanti ya oleh keri-keri kok. Ya. Ada yang ngomong kemarin Alung itu, ya toh kakak Hengki ya. Iya enggak apa-apa nanti untuk kamu semua lah, iya toh. Loh, kamu itu kok Alung ya toh. Tidak dalam kapasitas untuk membagikan hibah, ngerti enggak? Kon iku sapa? Wong kon duduk sing duwe SHM milik motor kok, ngerti enggak? Wali Kota Mustajab ambek Indrapura bukan SHM-mu kok kamu bisa ngomong gitu. Itu kan berarti berspekulasi. Ngerti enggak? Berspekulasi. Iku pesane sapa? Mulyanto. Lah nek gak ngono mosok ngene, aku ngomong ngene. Wis ta lah engko kewene apa Icang iku Kucang iku nanti untuk Kualung kabeh lah. Ngapain aku ngomong gitu? Disemprot toh. Di sini wong koko duduk kok, iya toh. Ya saudara tok lah, saudara sepupu lah ya toh, tapi bukan kakak kandung kok ngomong kok ngono. Iya toh, enggak usah. Itu namanya berspekulasi. Ya toh. Anda bukan dalam posisi untuk membagikan hibah. Itu pertama, ya toh. Itu gitu. Nah, kedua, ya toh. Anda itu bukan siapa-siapa bagi saya, ya toh. Ya nek misalnya Anda ditunjuk oleh siapa gitu atau Anda hukum negaranya itu ada, enggak ada hukum negara kok. Ya toh. Itu toh, secara hukum alam tidak terhubung, secara hukum negara tidak terhubung ya. Jadi stay out aja. Wes pokoknya di sini cuman di dunia ini cuman ada Royce sama Mulyanto, tinggal Kualung itu ada di Kukulung itu ada di pihaknya siapa? Mulyanto atau Royce ngono tok lho. Nek pihaknya Mulyanto berarti musuhnya Royce. Itu tok, beres ya. Gitu tok. Kalau sekarang ini posisimu Kualung itu ada di pihaknya Mulyanto. Ngerti enggak? Karena bukan ngomong, "Wes Royce iki punyamu. Kon tak bantu ya apa sing iso tak bantu. Wis pokoke aku nang pihakmu." Ya toh. Mati gaya kon aku Royce ngono tok lho. Ngono tok iku baru. Tapi nek netral berspekulasi sapa emangnya? Kamu bukan podcaster bukan, ya toh. Bukan orang yang hukum negarane bukan siapa-siapa kok. Ya, oke. Nomor 4, Brigadir J terlapor. Nah, korban. Nah, korbannya ini Crown Prince, putra mahkota. Saya tidak mau diomong sebagai pangeran. Roy sih nggak mau, gitu. Putra mahkota, gitu. Jadi hukum negaranya itu Crown Prince, gitu. Mr. President, gitu. Ini Mr. President, gitu. Hukum alamnya itu putra mahkota, ya. Kemudian hukum karmanya Royce Mulyanto, ya pakai J. Kalau ini pakai Y ini pakai J. Mulyanto, ya toh. Bacanya Mulyanto tapi jangan lama. Karena di akte kelahiran saya pakai J. Ya.
dari situ. Jadi Crown Prince ini sama dengan Misternya itu Crown Prince ya, presidennya biasa ya tuh. Mister ini Crown Prince, presiden tapi anak rojo, presiden rasa raja. Nomor 2, keponakan Mulyanto dari kakak kedua Chien Fung ya. Ini kakaknya Hengki ya. Nah, ini paling cerdas sih, paling cerdas. Mulyanto itu paling seneng sama Chien Fung, makanya yang bisa meneruskan mobil 99 kan Chien Fung gitu. Kenapa? Karena ini pernah ditangkap gitu. Mulyanto kan biasa. Pokoknya Mulyanto kerjaannya ya, pertama kalau orang itu punya keluarga baik-baik ya tuh, itu selalu pertama dirusak sih ya tuh. Mari dirusak, disuruh kerja sama dia ya tuh, ke asetnya dia. Kalau sudah kerja sama dia pasti habis gitu disingkirkan. Kayak Hengki itu disingkirkan ya tuh. Wes mari kerja buat Mulyanto ya tuh, kurang produktif atau tidak produktif ya. Kalau kurang produktif, tidak produktif langsung dipinggirno dari wali kota mustajab gitu. Ngono, makanya nang mobil 99 menur gitu. Itu kalau tahan. Kalau nggak tahan ya iso menur yang sebelah ngagel ngono itu, arah ngagel itu ya toh. Ini Chien Fung. Ya ini baik ini. Saya belajar dari dia itu tentang cinta kasih yang sejati dengan JC Aili. Gitu, mulai SMA gitu, ini pacaran mulai SMA sampai jadi ya, sempat berpisah ya, bercerai nyambung lagi gitu. Karena apa? Karena Mulyanto gitu. Orang seneng-seneng dugem-dugem digerebek gitu iki. Wis alasannya apa nanti gak usah dibahas ya tuh. Alfian sama gitu, enak-enak sama Cikiki ya toh. Nah, dirusak gini barang ganti ya toh, ganti mana yang sekarang ya toh. Hebat ya 3 kali. Ya toh. Ini Mulyanto kakak ketiga ya toh. Keponakan Mulyanto dari kakak ketiganya Alfian. Sama urusannya dugem-dugem, grebek ya toh. Habis gitu ya wis urusan polisi, kawan kerja nang mobil 99 sebentar gak gelem karena ini buka sendiri dulu showroom Mahamulia Motor, makanya disikat. Sama seperti punya saya ya toh, Invicta disikat ngono tok. Satu dealer disikat ya toh. Saya bertahan, nggak ada namanya itu nanggung-nanggung. Pokoknya jalan terus gitu tok. Ya toh, kalau saya gitu. Toh nanti ya itu sebagai sarana pendukungnya motor. Ya toh gitu. Keempat, ponakan Mulyanto dari kakak keempat Jihung. Nah, ini sama. Cuma ini gak kobar menikah. Ngerti enggak? Mau menikah digagalkan. Pokoknya dikon kerja nang mobil 99 gitu. Ya sebentar, kerja habis gitu wis kerja dewi. Ini dulu pernah di Sampurna juga, dimasukno Sampurna. Tapi dikon kerja gawe Mulyanto terus, gitu. Gitu toh. Pokoknya ini Alfian dan Jihung ini kakak-kakak pertama ini. Ya. Nih, take semua ini. Kelima, ponakan luar Mulyanto dari kakak keempat Anton suami Wiwi ya toh. Nah, Wiwi enak-enak sama Anton ya toh. Nah, Antonnya dugem-dugem geger. Nah, Mulyanto mulai masuk ya toh, mending backing Wiwi. Itu ndak boleh, ngerti enggak? Urusan rumah tangganya orang itu wis biarin aja. Wiwi mau diapain sama Anton wis biarin aja, ndak usah jadi sok pahlawan, ngerti enggak? Jadi sok pahlawan akhirnya Anton digerebek, dimasukno penjara, ya ngamuk tuh Anton, malu tuh sama Wiwi, akhirnya liven, ngerti enggak? Ini siapa sing gare Mulyanto, ngerti enggak? Loh, Anton sama Wiwi pisah ya gak apa-apa, tapi saya tidak akan menyebutkan Mulyanto selama Mulyanto tidak intervensi masuk, ngerti enggak? Gitu. Gitu. Kalau saya dulu, iya toh, istri saya dipengaruhi sama Mulyanto dikon kerja, iya toh, ikut ditam ngene bareng lho, sing mentile tam iki sapa, ngerti enggak? Iya toh, mosok istri saya dipilih sama tam, lucu toh. Goblok. Ya gak ono lah ceritanya ngono. Ya main dilut-dilut aja lah, ya toh, supaya seneng, ya toh. Bentar tok wis mari gitu balik no maneh. Istri saya iki untuk saya. Bukan seperti kamu, ya toh. Suwi iki dadino tameng, dadino penipu SHM Ketabang, ya toh. Dadino tameng, ya toh, kamu siksa. Mari gitu mau menyayangi anak saya gak boleh, ya toh. Arahnya ke anaknya Kresta. Waduh gak ngerti. Hancuk ya gegeran lah, gak mungkin lah. Kresta dan anak-anaknya itu harus melayani Royce dan keturunannya, itu yang benar. Ngerti nggak? Gitu loh.
Kalau dalam filmnya Lion King itu Scar tuh harus melayani Simba, ngerti nggak? Anaknya Mustafar. Itu sudah ditentukan dulu. Garis marga itu ikut siapa, sudah lainnya itu ngikut itu. Jadi yang menang bukan Mulyanto, bukan Royce, tapi marga Wangnya itu yang diselamatkan, yang dimenangkan itu adalah marga Wangnya itu, ngerti nggak? Itu loh, makanya Royce ROYCE itu loh. Iya tuh, Royce ROYCE. Ini itulah UI sih. Itu loh, ngerti nggak? Oke, itu. Keenam, ponakan luar dari kakak kedua Sui Kenon, ya toh. Nah, ini anak Eko Decung, ya toh. Ikut Royce, ya toh. Habis gitu Setia, wis golekno mafia, Bro, ngawur ae. Mlebu nang ndi tekani nang omane toko genteng langsung dikepruk, buta ini sekarang. Ya, buta. Mari gitu ditinggal. Lah lucu toh. Lek pencuri berarti kan mencuri barang rumah, enggak teko tok ngepruk mari gitu ngilang kok, ngawur ae. Buta ya sekarang. Ngawur ya. Siapa yang menggerakkan iki? Yes Mulyanto lah. Sing hubungan-hubungan mafia ya Mulyanto karo polisi lah. Ya. Iki gak wani mari ngono suwi ya toh, macam-macam. Makane Mingsyong dadi asune Mulyanto, Sisil dadi lonte dan asune Mulyanto. Iya toh. Nek saya dari Mingsyong harus bisa melindungi Sisil kan gitu toh. Sisilia Winarni iku lho, ngerti enggak? Ning sing nang wali kota mustajab iku lho, dadi kasir iku lho. Itu di situ. Itu orang saya itu. Ya. Tapi dibeli sama Mulyanto dadi mangane nglonte, gitu. Ambil suaminya sendiri, ya gak wani Mingsyonge. Berarti Mingsyonge lah kudu iya toh. Duwe kontol tapi gak wani karo Mulyanto ya percuma, ngerti enggak? Sing wani, ngerti enggak? Makara menang atau kalah itu urusan Tuhan. Ya bukan urusanmu, yang penting lawan, fight till the end, gitu loh, bener. Oke. 4.-7 keponakan luar Mulyanto dari kakak ketiga Sinsin. Nah, iki podo. Iki duwe akeh iki ya. Ya apa carane ya? Colokno Satpol PP nang ndi nang kantore ya toh. Terus habis gitu sudah Sinsin iki seneng wedokan iki ya. Dolen karo Fak ya toh. Grebek nang Hotel Mercure. Nah, setelah itu morat-marit. Nah, asete roleke barang endi sing mbok dol iki kene barang, dol nang aku separuh harga. Tak beresno kasuse. Iki ya ngono. Mulyanto kok. Lah, ini Mulyanto ini dalam menggerakkan ini punya nomor 5 ini Hendra Kurniawan gitu. Markus atau koordinator hubungan dengan Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Iki biasanya ono kasus Hengki dulu yang dikirim, ya toh, itu. Ini. Nah, ini siapa ini? Almarhum Hengki Gunawan, ya, yang telah berpulang ke rumah Sang Pencipta itu hari Minggu tanggal 4 November 2022 tepat pukul 12.30 sampai 29.59 gitu. Di situ di Rumah Sakit Geraha Merta. Oke, itu kira-kira skenario samboisme dalam keluarga Mulyanto ya, yang mana ini saya buat supaya tidak untuk ditiru oleh keluarga, apalagi keluarga keturunan Tionghoa. Oke. Yang benar adalah dengan tulisan, ya, bukan dengan kekuatan, karena tulisan akan menghasilkan kebenaran, ya. Bukan kebetulan tapi kebenaran, karena betul itu menghasilkan kebetulan, tapi benar menghasilkan kebenaran. Ya. Itu. Jadi tetap benar dengan cara menulis, ya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.